masih dengan aku di Bincang Kita. Kalau video sebelumnya itu tentang love yourself, mencintai diri sendiri, maka sekarang kita bahas tentang mengenal diri sendiri. Kamu mau mencintai diri sendiri, tapi kamu sudah kenal belum sama dirimu sendiri? Pernah gak sih nanya, aku ini sudah gimana? Aku sudah bagaimana? Aku ini seperti apa? Pernah gak sih nanya gitu ke diri sendiri? Kamu yakin sudah kenal sama diri sendiri? Sama halnya seperti mencintai dan menyayangi pasangan kita, itu dimulai dari satu perkenalan, mengenal satu sama lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan kita, sehingga kita berani dengan lantangnya bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Gitu juga dong sama diri sendiri. Aku cinta diriku sendiri, tapi aku harus tahu diriku seperti apa yang aku cintai. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri, kita kehilangan jati diri kita, dan lebih parahnya lagi, kita kehilangan sama harga diri kita karena kita gak kenal sama diri sendiri. Stop, jangan sampai hal itu terjadi. Maka mulai sekarang kita harus belajar untuk mengenali diri sendiri. Aku bertanya di tempat-tempat, bertanya sama orang-orang di usia 21-24 tahun tentang jati diri mereka, dan ternyata masih banyak di usia seperti itu yang mulai mencari jati dirinya. Masih mulai loh, berarti belum mengenal betul dirinya seperti apa. Aku juga, itu sama seperti aku mulai mengetahui, aku mulai belajar tentang diriku sendiri ketika aku berusia di 20 tahunan. Tapi gak apa-apa, gak ada kata terlambat untuk belajar hal yang positif. Gimana dengan kamu? Mengenal diri sendiri bukan lagi tentang siapa, karena itu sudah lebih ke identitas kamu kan. Tapi mengenal diri sendiri kita bahas ini itu tentang apa dan bagaimana. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kamu yakin sudah tahu betul kelebihan dan kekurangan kamu? Cek lagi, kelebihan aku itu apa ya? Contohnya itu seperti talenta. Aku yakin setiap orang punya talentanya masing-masing. Itu tergantung kamu mengetahui, menggali, dan mengembangkannya. Makanya kenali diri sendiri dulu biar tahu talentamu itu apa. Tapi membahas tentang talenta, coba deh punya prinsip yang pertama, kalau talenta itu gak melulu digunakan untuk mencari cuan. Coba punya prinsip, menanamkan sama diri sendiri, kalau talenta aku ini aku pakai yang pertama itu untuk menyenangkan hati Sang Pencipta. Ya contohnya itu untuk membantu orang lain, atau untuk hal-hal positif lainnya. Percaya saja, kalau kamu sudah berusaha menyenangkan Sang Pencipta, Sang Pencipta juga pasti memberikan jalan untuk menyempilkan rezeki kamu. Kelebihan-kelebihan lainnya itu ya kamu cek dirimu sendiri, apalagi sih kelebihan aku. Tapi jangan salah loh, ternyata ada kelebihan yang menurut kita itu kelebihan kita, tapi ternyata kekurangan buat orang lain. Ada. Contohnya, terlalu percaya diri. Kalau di CV, kalau melamar kerja dibuatkan saya seorang yang percaya diri, tapi ternyata itu bisa saja kekurangan buat orang lain. Contohnya, kamu terlalu percaya diri joget-joget di depan kamera, buka-buka pamer dada paha seperti di KFC. Menurut kamu itu kelebihan kamu, tapi ketika orang melihat, ih apaan sih, gimana sih norak banget ya. Nah itu kekurangan sebenarnya buat orang-orang sekitar kamu, terlalu gitu kan. Maka jangan sampai salah. Gitu juga dengan kekurangan. Ada kekurangan yang menurut kita ternyata kelebihan buat orang lain. Contohnya, kita merasa gak baik, punya perasaan yang gak enakan. Itu tuh kelebihan dirimu, halo. Tapi menurut kamu itu kekurangan kamu, sementara menurut orang itu kelebihan orang lain, kelebihan kamu. Sehingga adalah unsur pemanfaatan. Karena kita kan gak enakan kan. Ini nih yang sering dibuat orang-orang nih, jadi kita dimanfaatin. Makanya sebatasnya aja kalau baik. Makanya kita harus bisa milah-milah kelebihan dan kekurangan kita. Kekurangan lain itu seperti apa? Sulit berkata tidak, susah bilang enggak. Kita tuh terlalu mengiyakan semua kata orang demi menyenangkan semua orang, padahal itu gak bisa. Jadi kita sulit bilang tidak. Dan aku pernah di situasi seperti ini, aku terjebak di situasi cuman sulit bilang kata tidak, mengiyakan kata orang-orang, sehingga ada rasa gak nyaman di situasi itu. Makanya kita harus berani konsisten sama situasi mana yang mau kita mau. Kekurangan-kekurangan lainnya itu seperti apa? Seperti kita gak bisa nerima diri kita, kita gak bisa nerima kekurangan kita. Nah itu juga kekurangan kamu, yang selalu mencak-mencak bilang, aduh aku bodoh banget, aduh aku gak bisa, aduh kenapa seperti ini salah aku. Berhenti untuk melakukan hal itu. Kalau misalnya kamu hari ini merasa bego dari hari-hari sebelumnya, maka coba deh dengan bilang aja ke diri sendiri,
udah nggak apa-apa hari ini gagal, besok aku harus semangat lagi. Sama halnya kayak anak kecil, kalau lagi salah nggak apa-apa ya nak, nanti harus hati-hati lagi. Kita juga sebenarnya secara nggak langsung mendamaikan hati diri kita loh kalau bilang gitu. Makanya harus lebih kenal lagi kekurangan dan kelebihan kamu. Jangan sampai salah masuk kamar ya. Menyangkut tentang bagaimana ini membahas tentang lebih dalam lagi pengenalan diri kamu. Yang pertama pertanyaan saya, kamu sudah tahu belum mau kamu itu apa sebenarnya? Ini tuh biasanya cewek-cewek ya, cewek-cewek yang nggak tahu maunya itu sebenarnya apa. Kalau misalnya dalam pacaran ya, lagi merajuk nih, lagi ngambekan gitulah kan, dibujuk, dibaikin, oh makin jadi-jadi, makin marah, makin apa sih gitu kan. Gak dibujuk atau didiamin, makin marah lagi. Kamu yang gak pengertian banget. Ditanyain mau apa, jawabnya gak tahu atau terserah. Ditanyain mau gimana, kita putus ya, gak tahu terserah. Itu berarti kamu belum tahu mau kamu itu apa. Itu masih dalam hubungan ya. Banyak hal-hal kecil lagi ya, soalnya kita gak tahu mau kita itu apa. Karena kita gak tahu mau kita itu apa, mau hatiku ini gimana, makanya seringkali terjadi hati dan pikiran itu gak sejalan. Karena benar-benar, aduh mau ini apa sebenarnya. Makanya jadi timbul rasa situasi gak nyaman, atau jadi modian, moodnya berubah. Itu karena kamu gak tahu maunya itu apa. Makanya mulai sekarang konsisten dong, wahai wanita. Tapi bukan cuma wanita, lelaki juga konsisten dong menetapkan mauku itu apa. Aku itu mau bagaimana. Nih, diriku ini kan sebenarnya mau dia nih. Contoh ya, diriku ini mau dia nih, berarti aku maunya harus dengan orang-orang yang seperti ini biar aku ngemudian. Bisa, tapi bukan berarti kamu memilah-milah teman ya. Kamu tahu kekurangan kamu tahu kamu bagaimana, dan kamu juga yang tahu gimana cara mengatasinya. Jangan pernah berharap sama orang lain, karena yang sering melukai diri kita sendiri adalah diri sendiri loh. Yang sering melukai aku itu ternyata diri aku sendiri. Karena apa? Karena ada harapan, ada ekspektasi sama orang lain. Makanya sering ada kecewa, sering sakit hati. Itu karena kita menggantungkan harapan sama orang lain. Stop menggantungkan harapan kamu sama orang lain. Kamu punya power kamu sendiri. Kamu harus punya konsisten kamu sendiri. Jangan lagi berharap sama siapapun, termasuk itu orang tua kamu. Jangan. Tapi berharaplah sama, ya tentu sama Sang Pencipta. Jadi gimana? Kamu udah tahu mau kamu itu apa? Makanya harus tetapkan konsisten kita gitu kan. Gak semuanya bisa kita jalankan, gak semuanya bisa kita harus laksanakan, karena kita punya batasan-batasan kita sendiri. Contohnya kayak ramalan cuaca, kita maunya seperti ini gak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu maunya itu hidup tenang, dijauhi dari orang-orang jahat, misalnya dari teman-teman toksik, nah kamu pasti bisa untuk meminimalisir hal itu dengan mencari-cari teman yang gak toksik misalnya. Makanya kembali lagi, segala kekurangan, segala kemauan kamu, segala apapun yang dalam diri kamu sendiri, yang harus lebih tahu itu adalah kamu. Makanya belajar mengenal diri sendiri itu sebenarnya sulit. Kelihatannya aja gampang, kelihatannya aja gak mungkin aku mengenal diriku sendiri, tapi sebenarnya sulit. Kalau kamu sudah kenal dirimu sendiri, kamu gak mungkin menyakiti dirimu sendiri dengan berharap ekspektasi yang berlebihan dari orang lain. Kenapa setiap orang putus itu menangis? Karena ada harapan-harapan. Ya, dari alasan-alasan lain selain cinta, karena ada harapan-harapan. Maka, sebelum kamu mencintai orang lain, mencintai pasangan kamu harus cintai dirimu sendiri dengan mengenal dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita belajar mauku itu apa, aku itu bagaimana, aku itu sudah seperti apa. Jangan sampai salah loh membedakan kelebihan dan kekurangan tadi. Dari aku, Mei Manik. Bye.